Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Senin seputar nanam tin. Kali ini kami akan coba mengkorelasikan ya antara saya sebagai graphic designer dengan pohon tin, atau saya menyebutnya when graphic designer becomes gardener. Jadi untuk memiliki hobi menanam, khususnya pohon tin, tentu latar belakang kita sebagai siapa dan apa yang kita pelajari, ilmu apa yang kita kuasai, pasti tidak luput dari hobi tersebut. Contohnya ketika saya sebagai graphic designer, saya dikondisikan atau dilatih atau diajarkan tentang creative thinking, dimana creative thinking itu kita akan dipancing atau dikasih sebuah pola bahwa to be creative we must solve the problem, dan untuk menyelesaikan masalah itu tentu harus mengetahui atau mengidentifikasi masalah tersebut, basically atau fundamental dari masalah tersebut itu apa. Dan ketika seorang graphic designer memiliki hobi bertanam, akhirnya mencari tahu lah sebenarnya fundamental dari bercocok tanam itu apa. Dan kami belajar, kami riset, kami bertanya kepada yang lebih ahli. Akhirnya kami menemukan secara basically atau fundamental of gardener itu soil atau tanah, kemudian water, air, dan berikutnya sinar matahari, pencahayaan. Dan ketika menemukan fundamental tersebut, sebagai graphic designer kami terlatih atau terbiasa dengan komunikasi dua arah atau memahami bagaimana audiens kami, karakter, behavior seperti apa. Nah, memang di menanam tin ini saya sebagai desainer akhirnya membedah bagaimana user experience, yaitu saya sendiri ketika menjadi gardener, apakah nyaman ketika melakukan aktivitas berkebun seperti propagasi, pruning, grafting, pinching, fertilizing atau pemupukan gitu. Itu saya ketika menata tanaman atau membuatkan patio atau jalan setapak itu harus memastikan bahwa yang dilakukan ini nyaman dari segi jarak, dari segi kenyamanan si gardener, begitupun si tanaman pun harus sesuai, jadi tidak mengorbankan kenyamanan tanaman. Di sini knowing your audience itu memang faktor penting ketika seorang desainer menjadi gardener. Kemudian poin berikutnya itu how to communicate, jadi bagaimana berkomunikasinya. Dan di sini komunikasi yang dimaksud sebenarnya komunikasi antar si gardener dan kepada tanaman, begitupun tanaman kepada gardener. Jadi di sini barulah skill basic seorang desainer atau graphic designer itu dipakai, seperti tipografi, layout, balancing, kemudian tentang illustration atau mungkin stopping power dan yang lainnya lah. Jadi di sini kami coba untuk membuat identification plan walaupun dengan cara sederhana, seperti membuat ID tag dari varian tin, bagaimana kontrasnya, keterbacaannya, itu kami coba perhatikan. Dan ditambah lagi dari layout, jadi layout
taman atau kebun kami itu tidak langsung jadi begitu saja. Kami harus menggunakan creative thinking kami, karena jika kita perhatikan di area sini itu kenapa layoutnya seperti ini, karena ada beberapa bekas potongan pohon besar yang jika kami gali dan kami ratakan itu butuh effort besar. Maka itu kami buat untuk beberapa indukan yang di planter bag atau di pot, kami tempatkan di bekas potongan pohon-pohon besar. Dan dari situ baru kami membuatkan layout untuk tanaman yang lain, tanaman-tanaman yang memang berukuran sedang maupun kecil. Jadi dari bekas potongan pohon menjadi sebuah layout. Lalu case keduanya itu kami melihat ada beberapa orang yang berlalu lalang di sekitar kebun. Dari situ kami berpikir untuk kenapa tidak dibuatkan pathway, sekaligus memang menambah estetika dan memang bisa menjadi solusi. Tambah lagi, memang area tersebut kami harus memperhatikan sinar matahari bagaimana, apakah aman, karena kami tidak bisa menempatkan pohon tin di dekat pohon besar ataupun di dekat bangunan yang terlalu tinggi. Jadi harus pas menempatkan pohon tin tersebut. Dan kami pun juga mengklasifikasi dari segi varian buah tin, mana varian ini, mana varian ini, dan itu pun secara alam bawah sadar sebagai desainer sudah bisa mengkondisikan ya. Jadi karena memang saya sudah terbiasa untuk layout, untuk UX gitu, jadi bagaimana nyaman dipandang, kemudian nyaman dibaca, dan itu termasuk ke kategorisasi atau klasifikasi varian di pohon tin itu. Dan poin basic selanjutnya itu adalah design taste. Jadi ini adalah selera desainer yang memang secara alam bawah sadar kadang-kadang dibilang penting nggak terlalu, tapi dibilang nggak penting kepenting. Seperti menyamakan ukuran planter bag, itu pun sebenarnya karena sebagai desainer kita ingin rapih, maka di sini kami menggunakan planter bag berapa liter, mode tinggi semua gitu. Secara mata pun lebih enak dipandang. Dan ketika kami membuat video ataupun foto, kami selalu menggunakan filter atau color grading dan coba untuk menggunakan angle yang berbeda atau POV yang berbeda. Dan kami pun harus bisa menggabungkan beberapa variabel atau diversifikasi ya tanaman. Hal ini pun sedang kami coba menggabungkan antara tanaman tropis dengan pohon tin. Dan poin terakhir dari basic graphic design itu adalah edit value. Dan di sini edit value kami adalah full organik, tanpa membeli pupuk di toko tanaman, dan kami pun menggunakan icon of heaven ya. Jadi monokton ini kami menggunakan simbol dari surga itu. Mungkin sedikit gambaran basic ya, ketika seorang graphic designer menjadi gardener, ada beberapa pattern atau pola ataupun knowledge di desain yang terlibat dalam merawat tanaman. Kita bisa lanjut ke sesi berikutnya karena untuk membahas ini sangat panjang. Tapi untuk basic atau dasar dari graphic design di dunia pertanian ataupun taman ataupun kebun, secara singkat gambar seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.